Bangga bersarung mangga. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Tentang kisah-kisah pada masa zaman dahulu itu sesungguhnya pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW dan pelajaran bagi umatnya agar mengambil contoh yang baik. Adapun contoh yang buruk hendaknya kita tinggalkan. Walaqad anzalna ilaikum, dan kami telah menurunkan kepada kalian. Allah telah menurunkan kepada umat ini ayatim mubayyinatin, firman-firman Allah yang sangat gamblang dan memberikan penerangan, penjelasan. Wa mathalan, dan di dalamnya ada mathal. Mathal adalah gambaran-gambaran tentang kejadian pada masa dulu. Sehingga baginda Nabi di saat mendengar berita semacam itu tidak merasa kecil hati. Biarpun bukan berarti kita boleh bangga kalau ada orang kena musibah, tidak. Artinya baginda Nabi pun dihibur oleh Allah. Seolah begini, Muhammad, kalau kamu ada diganggu oleh seseorang, maka katalah Nabi terdahulu juga ada yang diganggu seperti kamu. Maka dengan kesadaran semacam ini bahwasanya ternyata kita tidak sendiri, maka itu meringankan beban kita. Bahwa saya tidak sendiri. Kalau ada bicara tentang musibah ini, aku juga pernah kena musibah. Maka di saat dia menyadari dirinya juga kena musibah ini, ada kan dua hal ya. Menyadari kalau seseorang itu menyadari bahwasanya ada orang lain kena musibah. Dan dia sadar itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia kena musibah, di saat ada orang lain, kemudian ada beritahu di sana juga orang kena musibah sama dengan kamu, maka itu akan ringan secara otomatis, bahwasanya aku tidak sendiri. Dan baginda Nabi pun juga demikian, mendapatkan musibah diganggu oleh umatnya. Tapi Allah beritahu bahwasanya Nabi terdahulu pun juga sama seperti kamu, maka dengan itu akan tenang. Karena bahwasanya Nabi tidak sendiri di saat diganggu. Tidak sendiri bahkan. Nabi terdahulu juga mendapatkan gangguan dari umatnya. Kemudian, nah ini ada contoh dari orang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, dan itu semua adalah untuk pelajaran. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu akan punya fungsi untuk peringatan. Bagi siapa orang bertakwa, kalau tidak bertakwa tidak akan bisa mengambil pelajaran. Seharusnya memang mata kita mata cerdas, mata bertakwa, itu artinya kalau kita melihat kejadian atau berita tentang kejadian yang lalu, kita harus berpikir bahwasanya hal itu bisa terjadi pada kita. Maka kita menjadi waspada. Dan kita juga berani mengingatkan. Nah, jadi kalau ada kejadian-kejadian artinya kalau ada musibah seperti saat ini, ada musibah di mana? Di Sumatera. Bagaimana cara pandang kita melihat musibah itu? Pertama adalah kita mendoakan, tidak boleh kita merasa bergembira atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Kita harus sedih. Kemudian di saat kita pun mendapatkan musibah di rumah kita, itu mudah kita meringankan beban. Kenapa? Di sana ada orang mendapatkan musibah lebih besar lagi. Tapi ingat, orang mendapatkan musibah diangkat derajat. Tapi kita untuk menghibur diri, agar mental kita juga tidak down, tidak rusak dan sebagainya. Maka kita sadari bahasanya, jika aku terkena satu musibah, di sana ada orang yang lebih gede lagi kena musibah, lebih besar dari aku, maka akan reda. Dan bersama redanya hatinya akan aman dia. Sehingga akan menjadi orang kebal. Nah, kalau sudah kebal itu adalah gangguan kayak apapun tidak akan mengganggunya. Baik. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan kejadian yang terjadi pada orang terdahulu itu adalah pelajaran bagi orang bertakwa. Termasuk di saat ini, di hari ini. Jika ada orang ditimpakan kepada mereka satu bencana, satu musibah, maka hendaknya kita mengambil pelajaran di balik itu semuanya. Sehingga kita langsung, karena dengan kesadaran pada diri kita tentang yang demikian itu, maka kita akan pertama bersyukur kepada Allah kalau kita tidak tertimpa musibah, dan ini bukan mensyukuri kejadian yang ada di sana. Kemudian setelah itu kita akan menjadi tabah. Sehingga mohon maaf, ada dianjurkan sujud syukur itu di saat kita itu mendapatkan suatu kenikmatan sifatnya karunia langsung, atau ada musibah menimpa orang lain kok tidak menimpa kita, kita dianjurkan sujud syukur. Tapi jangan salah ini. Jangan mensyukuri musibah menimpa kepada kita, tidak mensyukuri bahwasanya kita tidak tertimpa musibah. Nah,
Bersyukurnya kita bahwasanya kita tidak tertimpa musibah ini bukan mensyukuri mereka kena musibah. Kemudian tanda syukur bahwasanya kita tidak tertimpa musibah ya kita dengan membantu mereka, bangkit membantu mereka. Inilah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khala min qablikum wa iddatal muttaqin. Jadi banyak kisah-kisah umat terdahulu, tidak lain itu adalah pelajaran bagi orang-orang bertakwa yang datang di akhir zaman. Sehingga langkah mereka menjadi langkah yang benar, punya petunjuk, punya bimbingan. Dalam keadaan mendapatkan musibah pun begitu mudah untuk menghibur diri, begitu mudahnya dia untuk menjauhkan dirinya dari penyesalan, kesedihan yang berlarut-larut. Sehingga yang ada adalah mudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala di saat ingin mengangkat hambanya adalah dengan diberi musibah, ditimpan kepada musibah yang tidak lain musibah itu adalah yaitu tadi pengangkatan derajat, penghapus dosa dan juga menjadi sebab kita ditabungkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sesedih apapun dirimu masih ada orang lebih sedih dari kita. Jika ada orang terpuruk dengan kemiskinan, ada yang lebih miskin dari kita. Ada orang tertimpa penyakit, ada orang mendapatkan penyakit lebih parah dari kita. Masya Allah. Sehingga dengan menyadari hal yang demikian itu yang ada adalah syukur, hatinya lembut, dan mudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.